Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, ini dia RX-79EX1 Server Gundam. Salah satu mobile suit prototipe yang dikembangkan berdasarkan basis data RX-78 Gundam yang muncul dalam manga Outer Gundam yang dibuat oleh Masafumi Matsura. Nah, judulnya ini mungkin agak asing ya buat kita-kita yang terbiasa ngikutin Gundam lewat tayangan animasinya aja. Yang mana sebenarnya ada banyak banget cerita Gundam di luar sana yang belum pernah sama sekali terekspos dan tereksplor sampai ke kita. Karena memang beberapa cerita yang hadir dalam manga-manga Gundam sendiri kurang menjadi topik yang anget-angetnya terus dibahas di luar Jepang. Manga-manga khusus kayak Outer Gundam ini ya salah satu contohnya. Di negara Jepang sendiri mungkin aja dibahas ya, tapi di negara-negara kayak kita gini, contohnya Indonesia, nggak terlalu disorot. Nah, alasannya mungkin bisa jadi karena kendala bahasa untuk diterjemahin, ataupun di Jepang sendiri kurang diminati orang-orang lokal di sana. Nah, Gundam Server sendiri ini berlatar waktu di semesta UC, meskipun diketahui juga kalau pengaturan UC pada saat itu belum sejelas kayak sekarang. Soalnya pas itu nggak ada pengaturan resmi yang ngatur runtutan garis cerita UC itu kayak gimana. Makanya Server Gundam yang hadir dalam manga Outer Gundam ini punya setting waktunya sendiri. Ya, meskipun balik lagi disebutin kalau ini berada di semesta UC. Nah, tapi bukan berarti ini cerita yang dibuat secara ilegal tanpa hak cipta dari Gundam sendiri ya. Hak cipta tentunya masih ada, namun hanya sebatas karya atau cerita ini aja ya. Jadi seandainya suatu saat nih manga kepengen dibikin animasinya, ya perlu diperbarui lagi lisensi hak ciptanya. Nah, di sini Server Gundam hadir sebagai mobile suit utama yang dikisahkan sebagai mobile suit yang tidak memiliki awak atau tidak berpilot. Server Gundam memiliki kecerdasan buatan yang dapat bergerak secara mandiri berdasarkan kemauannya. Jadi sistem yang terdapat dalam Server Gundam ini mengatur berbagai hal yang diamatinya menjadi sebuah data lalu diakumulasi dan disimpan ke dalam sistem. Makanya kemampuan dari Server Gundam sendiri dapat berkembang tergantung dari seberapa sering mobile suit ini sering bertempur ataupun mengamati situasi. Bahkan diketahui juga melalui sistem pemikiran mandirinya ini pula, Server Gundam dapat menghasilkan egonya sendiri layaknya manusia. Nah, kecerdasan yang terdapat dalam Server Gundam ini diketahui diperolehnya dari Phantom System yang diciptakan oleh seorang peneliti bernama Dr. Uehama yang ditugaskan oleh militer Federasi untuk menguji cobakan mobile suit tanpa awak atau tanpa pilot yang memiliki kecerdasannya sendiri. Nama Server sendiri diberikan oleh Dr. Uehama sendiri yang berarti angin yang selalu berembus. Nah, melalui uji coba tersebut, Server Gundam disebut-sebut sebagai mobile suit pertama yang menerapkan sistem Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan pada garis semesta UC. Karena Phantom System tersebutlah yang dapat dikatakan memberikan roh kepada Server Gundam sehingga dapat bertindak sesuai kemauannya. Server Gundam ini terkadang dikenal juga dengan sebutan Server Phantom, yaitu dari nama sistemnya sendiri. Meskipun memiliki Phantom System yang sedemikian canggihnya tersebut, pada dasarnya ya Server Gundam ini tidak lebih dari sekedar Gundam RX-78 yang dibuat berbeda tanpa adanya perubahan yang signifikan banget. Perangkat-perangkat yang terdapat dalam Server Gundam ini ya merupakan perangkat-perangkat yang sama dengan Gundam RX-78. Yang membedakan ialah hanya penanaman Phantom System sebagai otak penggerak, lalu bentuk desainnya yang diubah sedikit, serta juga penambahan beberapa persenjataan. Nah, karena dilengkapi dengan pikiran buatan, otomatis dalam mengoperasikannya tidak dibutuhkan pilot ya. Sehingga dapat dibilang kemampuan bertempur dari Server Gundam ini sendiri secara penuh dipengaruhi oleh sistem, serta bagaimana nih mobile suit dapat beradaptasi dan merespon setiap tipe pertarungan yang dihadapi. Ini yang menjadikan nih mobile suit bisa admin bilang powerful ya, karena memiliki kendali sendiri. Nih Gundam pastinya dapat bertempur dengan kehendaknya sendiri, sehingga tidak ada batasan-batasan yang bergantung dari kemampuan sang pilot. Jadi pure kemampuan bertempur dari sistem Server itu sendiri. Makanya diketahui juga ketika nih Gundam dihadapkan pada suatu momen pertempuran, nih Gundam seakan-akan kayak punya gaya bertarung sendiri, yang beda dari mobile suit lainnya yang biasa dipiloti atau berpilot. Nah, penampilan dari Server Gundam sendiri ini aktif selama periode akhir peristiwa One Year War, dimana di masa itu memang Gundam sendiri yang merupakan produk mobile suit Federasi yang dikatakan berhasil sedang banyak diuji cobakan dan dikembangkan. Server Gundam sendiri diketahui juga memiliki dua bentuk form lainnya yang disesuaikan dengan keperluan situasi, seperti form full armornya yang populer disebut sebagai form keduanya, serta form semacam bentuk pesawat gitu yang disebut sebagai form ketiga. Nah, Server ini juga diceritakan terlibat dalam sebuah operasi yang berujung pada terjadinya sebuah pertempuran akhir di antara Server Gundam dengan mobile suit milik Zeon bernama MS-19N Katarel. Server Gundam berhasil mengalahkan Katarel atas pertempuran tersebut. Nah, mobile suit Katarel yang dipiloti oleh seorang perempuan tidak benar-benar Server kalahkan ya, melainkan ia selamatkan sebagai bentuk perasaannya karena memiliki emosional layaknya manusia. Meskipun tetap saja tidak dapat dihindari, akibat pertempuran tersebut, Server Gundam harus menerima kerusakan, serta penciptanya sendiri diketahui juga ikut
ikut tewas. Nah, setelah kejadian tersebut, bertahun-tahun kemudian beberapa sisa-sisa dari Xaver Gundam yang ditemukan kemudian disegel oleh pihak federasi dan dijaga ketat sebagai sebuah rahasia federasi. Mungkin kasusnya ini kurang lebih kayak proyek pengembangan Gundam atau Project GP yang terdapat di Mobile Suit Stardust Memory. Nah, dalam ceritanya sendiri, Xaver Gundam ini kembali terlihat lagi ya pada tahun UC099, di mana pada saat itu sedang diuji cobakan kembali sebagai unit eksperimental yang ditunjukin melalui manga Mobile Suit Gundam Program Master. Oh ya, untuk persenjataannya sendiri sebenarnya nggak ada yang istimewa-istimewa banget ya. Xaver Gundam ini dilengkapi dengan Falcon Gun, lalu 2 buah beam saber, serta juga ada beam pistol, senjata beam kecil yang cocok sebagai senjata genggam. Ya sebenarnya kurang lebih kayak persenjataan dasar RX-78 Gundam pada umumnya. Hanya saja yang mencolok banget perbedaannya nih Xaver Gundam dengan Gundam RX-78 lainnya ialah adanya 2 buah perisai di kedua sisi bahunya, yang mungkin ingatin kita sama full armor Gundam dari Mobile Suit Gundam Thunderbolt ya. Selain itu terdapat juga kemiripan lainnya, yaitu desain ransel atau bagian pendorongnya yang persis dengan Gundam Alex, kayak sama-sama menjorok gitu. Nah, di era UC seperti sekarang, teknologi kecerdasan buatan seperti Xaver Gundam ini sebenarnya tetap ada meskipun dalam bentuk atau versi berbeda. Ya, era Mobile Suit UC sekarang ini masih ngerasain pentingnya Mobile Suit yang harus dilengkapi dengan awak atau pilot ya. Hal ini tentunya biar mengurangi pada saat Mobile Suit lepas kendali, pilot masih dapat mengontrolnya. Contoh aja kayak Blue Destiny yang dapat dikatakan otak penggeraknya dikendalikan oleh sistem buatan, ya meskipun data sistemnya diperoleh dari pikiran manusia asli, tapi Blue Destiny ini bisa jadi contoh bagaimana suatu Mobile Suit dengan pemikirannya sendiri dapat lepas kendali dan melebihi kemampuan pilot normal, bahkan setara dengan kemampuan pilot New Type ya. Maka dari itu Blue Destiny ini tetap dikendalikan oleh seorang pilot yaitu Yukajima yang akhirnya dapat mengendalikan tindakan tidak terkontrol dari pikiran Blue Destiny. Atau mungkin contoh lainnya kayak Superior Gundam atau S Gundam dari Gundam Sentinel yang dilengkapi dengan sistem kecerdasan buatan juga bernama Alice, namun masih dalam kendali pilotnya yaitu Rio Rhodes. Ya pada dasarnya buat admin sendiri ya, adanya Xaver Gundam ini sebenarnya menunjukkan bahwa pada masa itu bukan hanya Zeon saja yang mampu menciptakan Mobile Suit dengan teknologi mutakhir pada saat itu, melainkan Federasi juga sedang berusaha untuk selangkah lebih maju dari Zeon dalam hal melengkapi pasukan Mobile Suit militer mereka. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang bisa admin bahas di video kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia yang penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki ataupun dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen kalau kalian mau ngasih saran ke admin bahas apa berikutnya, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!